Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Fitriani, MEP, yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Efisiensi Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Ubi Kayu di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Arya Afrizal, NPM 2754038. Baik, untuk yang pertama itu latar belakang. Latar belakang saya dalam mengambil penelitian usaha tani ubi kayu di Kecamatan Pagerdewa, Kabupaten Tulang Barat. Yang pertama adalah ubi kayu merupakan komoditas terbesar di Kabupaten Tulang Barat, khususnya Kecamatan Pagerdewa. Ubi kayu merupakan salah satu komoditi yang mudah dijadikan sumber penghasilan. Komoditas ini mempunyai prospek untuk terus berkembang karena singkong merupakan keunggulan komparatif yang harus ditingkatkan. Nah, di daerah saya sendiri, khususnya di tempat penelitian saya itu di Desa Bujung Sari, Kecamatan Bujung Sari Marga ini, ubi kayu salah satu komoditi pertanian yang banyak digeluti oleh petani-petani lokal di Desa Bujung Sari, di mana usaha tani tersebut sangat menjadi prioritas utama dalam pendapatan usaha tani. Dan sebelumnya juga penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengambil penelitian usaha tani ubi kayu. Selanjutnya itu ada dapat dilihat bahwa dari data BPS tahun 2020, yaitu luas pangan di Kecamatan Pagardewa, ubi kayu menempati urutan pertama, yaitu dengan luas lahan 22.072 hektar. Ini adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Barat. Kemudian yang kedua adalah itu ada yang kedua itu ada rumusan masalah. Dalam penelitian saya mengambil tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi kayu di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Barat. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha tani ubi kayu di Kecamatan Pagardewa. Yang ketiga adalah menganalisis pendapatan usaha tani ubi kayu di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Barat. Dengan tujuan penelitian yang pertama itu satu, mengetahui faktor-faktor usaha tani yang mempengaruhi produksi ubi kayu di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Barat. Yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha tani ubi kayu di Kecamatan Pagardewa. Yang ketiga itu adalah mengetahui pendapatan usaha tani ubi kayu di Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Barat. Nah, selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Dapat dilihat bahwa dalam kerangka pemikiran ini, yang pertama adalah faktor-faktor yang mengaruhi produksi usaha tani ubi kayu. Yang pertama adalah ada luas lahan menjadi X1, tenaga kerja ada X2, bibit ada X3, pestisida X4, dan pupuk X5. Nah, dalam pengambilan variabel independen, dari lima ini menurut saya adalah yang paling efisien dalam usaha tani ubi kayu. Nah, itu adalah sebenarnya ada faktor-faktor efisiensi teknis. Yang pertama adalah umur, biaya, pendapatan, skala usaha, pengalaman, pendidikan, dan penyuluhan. Kemudian dapat dilihat bahwa dalam kerangka pemikiran tersebut, dan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi kayu dan faktor-faktor efisiensi teknis, kita dapat mengetahui produksi ubi kayu. Yang selanjutnya, produksi ubi kayu itu akan dijual dan akan mendapatkan penerimaan usaha tani ubi kayu. Nah, dan dari faktor-faktor dan penerimaan usaha tani ubi kayu, kita dapat melihat produksi dan pendapatan usaha tani ubi kayu. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Ubi kayu merupakan tanaman tahunan tripok, tripika, tropika, dan subtropika yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ubi kayu yang berkembang di Indonesia sebagian besar berasal dari Filipina dan disebarkan oleh bangsa Spanyol. Meskipun ubi kayu bukan tanaman asli Indonesia, namun keberadaannya terbesar dan berkembang hampir seluruh wilayah. Ubi kayu berperan penting sebagai makanan pokok pengganti padi, jagung, dan karbohidrat lainnya.
Nah, untuk klasifikasi ubi kayu sendiri itu adalah dari Kingdom Plantae, Division Spermatophyte, dan Subdivisio Angiospermae, Classic Dicotyledonea, Ordo Eohorbirbiae, Familia Euphorbia Biaceae, genus Manihot, dan spesies Manihot esculenta. Kemudian ada usaha tani ubi kayu. Tanaman ubi kayu secara umum dapat menggunakan perbanyakan vegetatif, yaitu dengan perbanyakan stek batang tanaman singkong yang ditanam dengan ukuran stek berkisaran 5 sampai 20 cm dengan jarak tanam anjuran BTP Lampung menggunakan sistem double row. Nah, dalam tahap-tahap pemeliharaan ubi kayu itu yang pertama ada pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan panen. Selanjutnya itu adalah pendapatan usaha tani ubi kayu. Menurut Soekartawi tahun 1995, biaya usaha tani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usaha tani. Biaya usaha tani dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan. Sedangkan biaya tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang besarnya kecil dipengaruhi oleh volume produksi. Secara matematis, pendapatan usaha tani dapat ditulis sebagai yaitu Pi sama dengan YPY dan sigma XI kali PXI dan seterusnya. Dapat diketahui bahwa Pi sendiri adalah pendapatan usaha tani ubi kayu yang menjadi variabel dependent, dan itu adalah Y itu ada hasil produksi, kemudian ada PI dengan harga hasil produksi, kemudian ada faktor produksi yang tadi terdapat pada kerangka pemikiran bahwa X1 itu ada lahan, pestisida, bibit, tenaga kerja. Kemudian ada PX-nya adalah harga faktor produksi dalam satuan rupiah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian Cobb-Douglas yang digunakan untuk mengetahui pengaruh menggunakan input terhadap output. Input produksi yang diduga berpengaruh terhadap output adalah luas lahan, bibit, pupuk urea, pupuk poska, pupuk NPK, pestisida, dan tenaga kerja. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas tersendiri itu ada nilai model yaitu BO atau konstanta dengan X1 atau X1 dengan B2, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8, serta ada error. Dalam menerapkan metode penelitian Cobb-Douglas, terdapat asumsi-asumsi klasik yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada asumsi uji multikolonialitas, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang terjadi apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam uji asumsi klasik ini dilakukan tujuannya agar untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian cukup bisa dikatakan normal atau tidaknya. Kemudian yaitu adalah pengujian hipotesis. Yang pertama adalah dengan uji T, uji statistik, yaitu bertujuan untuk mengetahui signifikansi atau tidak koefisien regresi, atau agar dapat diketahui variabel dependen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel independen secara parsial. Kemudian yang kedua adalah koefisien determinasi atau disebut R square atau R2, yang dimana ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu ada uji F, digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel dependen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ini menurut Ghazali tahun 2005. Kemudian itu yang terakhir ada analisis pendapatan usaha tani ubi kayu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui usaha tani menguntungkan atau tidak, dapat dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan dengan biaya atau yang disebut dengan revenue cost ratio. Dan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. RC atau rasio per cost
sama dengan PT atau BT. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.